Selamat malam semuanya, salam hebat, luar biasa, sukses people, sekolah bisnis XYZ. Ya, jadi malam hari ini saya ajak untuk semuanya bisa bareng-bareng ada di Zoom malam hari ini karena kita sudah masuk di tanggal 13. Semua kayaknya sudah dapat transferan bonus dari KK Indonesia dan selamat menikmati. Jangan lupa bonus yang diterima, salah satunya selain sudah Anda sedekahkan, Anda berikan kepada orang tua atau anak sebagai hak untuk mereka, dukungan support dari mereka, juga mungkin ada beberapa hal yang sudah Anda ambil untuk kebutuhan. Salah satunya yang akan saya terus sarankan kepada Anda semuanya adalah mulailah menabung. Ya, jadi seberapapun, mulai dari 10% nggak apa-apa, dari 1 juta mungkin diambil 10%, berarti 100.000. Jangan dianggap enteng ya 100.000. Kalau Anda cukup konsisten, itu melatih ketika nanti bonus jadi 5 juta, jadi 10 juta, jadi 20 juta, jadi 30 juta. Amin. Anda sudah punya kebiasaan nabung yang baik. Ya, boleh nggak saya tanya siapa yang sudah menyisihkan uangnya untuk ditabung, ya siapa yang sudah menyisihkan uang bonusnya untuk ditabung, boleh chat aja nggak apa-apa teman-teman ya, karena kita di grup Success People saya kasih nama Success People, dan ini seperti yang Pak Hendra arahkan sebagai founder sekolah bisnis XYZ, pinginnya tujuannya adalah mencetak orang-orang sukses, dan kita harus tahu orang sukses punya mindset atau pola pikir yang memang berbeda. Kenapa ada orang yang jadi sangat kaya, bahkan kayanya itu nggak ketulungan, itu nggak mendadak, gitu. Tapi itu dimulai dari mindset yang benar. Dan di grup yang sudah kita bikin, yaitu grup Success People, kita punya harapan, punya doa, punya keinginan yang sama, yaitu menjadi orang sukses. Ya, di sini semuanya kan pengen jadi orang sukses kan? Semuanya kan pengen jadi orang, salah satunya wujud kesuksesnya adalah kaya. Ya, tapi kaya itu kita bukan lagi ngomong soal sok kemelekatan dengan harta, bukan, tapi kita butuh keuangan yang sangat cukup, saya ulangi, sangat cukup untuk bisa lebih membahagiakan keluarga dan juga jaga masa depan kita. Oke ya, jadi nggak ada yang berani ngechat siapa yang udah nabung, gitu, atau malah nggak ada yang ditabung sama sekali, sudah habis Pak, udah buat beli ini. Ya, jadi mindset success people saya cuplik sedikit ya, saya nggak tahu kenapa kok tiba-tiba saya harus ngomong ini. Yang pertama adalah orang kaya itu pasti dia tahu cara mendapatkan uang, dan Anda semuanya bukankah sedang dilatih, diajar untuk mendapatkan uang. Ya, makanya saya Bu Tuti, Bu Novi, Bu Yanisen sangat berterima kasih ketika Anda mungkin sudah dapat bonus dan Anda ngomong sama Bu Tuti, ngomong sama Pak Hermanto, ngomong sama Bu Novi, ngomong sama Bu Yanisen, Pak Arsono gitu. Saya sudah dapat bonus, thank you. Nah, ini berarti kita juga melihat apa yang sedang kita kerjakan atau kita berikan untuk Anda nggak sia-sia karena ada hasilnya, terutama bagi yang praktek. Ya, yang keduanya kalau kita mau jadi orang kaya, itu kita nggak hanya bisa untuk mendapatkan uang, tapi kita juga harus bisa nabung. Nah, ini poin penting karena kadang-kadang setelah bonusnya dari 1 juta jadi 5 juta, itu gatel tangannya, rasanya pengen beli apa aja gitu. Bonus belum muncul aja udah kepikirannya macam-macam. Tapi harus ada satu hal yang harus kita lakukan, yaitu nabung, ya, sambil saya masih tunggu siapa yang sudah nabung. Nggak usah ngomong nominalnya, gitu. Jadi dari bonus yang diterima kemarin sudah disisihkan untuk ditabung. Nah, ini penting banget nih, karena memang orang yang nantinya akan jadi sangat kaya itu selalu ada tabungan. Ya. Yang ketiga baru kita ngomong dari apa yang sudah kita dapat, kita tabung, jangan sampai kita uangnya itu diem saja, kita ajak kerja sehingga kita mulai bisa investasi ke instrumen-instrumen investasi yang lainnya. Oke, Bu Atin, saya sisihkan tiap bulan 500.000 ditabung. Wah, saya nggak butuh nominalnya, tapi sudah disebut sama Bu Atin. Luar biasa ya. Ada nggak yang mungkin nominalnya sama kayak Bu Atin, misalnya yang nabung 500.000, itu dari bonusnya Keke ya Bu Atin ya? Kalau 500.000 setiap bulan, teman-teman, itu 1 tahun 6 juta. Ya, itu Anda mungkin jangan ngomong sekarang ini kecil ya, itu angka yang cukup gede loh, tambahan 6 juta setiap tahun itu luar biasa. Ya, itu baru dari konsistensi nabung 500.000. Nanti kalau sudah
bonusnya jadi 5 juta, bonusnya 10 juta, nabungnya bisa 1 juta, nabungnya bisa 2 juta, nabungnya bisa 3 juta per bulan, tapi dimulai dari yang sedikit terlebih dahulu. Dari apa yang kita terima, dari yang kecil, dikelola dengan benar, itu bisa jadi gede. Ya, yang ditabung dari jualan cash, ya berarti bonusnya mungkin untuk yang lain, cash-nya ditabung setiap bulannya. Nah, ini yang mau saya ingetin aja, karena di grup Success People, kita sedang percaya, saya juga berharap kita tetap kuatin hati kita, tetap kuatin mentalitas kita sebagai orang yang akan jadi orang sukses. Sekarang mungkin belum, teman-teman Bapak Ibu. Sekarang mungkin belum, tapi percayalah kalau bersama-sama, kalau terus kita lakukan bareng-bareng, kita pasti akan menjadi orang sukses. Dan di sana satu mental yang harus kita terus jaga, kuatkan adalah mentalitas success people, yaitu bisa, harus bisa, pasti bisa. Bisa, harus bisa, pasti bisa. Yuk ngomong bareng-bareng, 2, 3. Bisa, harus bisa, pasti bisa. Satu kali lagi, bisa, harus bisa, pasti bisa. Nah, orang sukses bukan hanya punya mental yang kuat, apa-apa berani, apa-apa bisa, tapi kebiasaannya ini loh yang membuat betul-betul menuju ke kesuksesan. Kebiasaan inilah yang akan membawa kita menuju ke kesuksesan. Ya, sudah selesai untuk kebiasaan-kebiasaannya, tapi tidak akan diberikan langsung semuanya. Kita mulai dasari dengan salah satu kebiasaannya setiap pagi afirmasi positif. Saya cinta diri saya sangat bahagia, saya pasti bisa. Saya berharap Anda yang sudah masuk di grup selama mulai Februari, ini sudah ada 13 hari yang kalau Anda benar-benar setiap pagi, saya cinta diri saya pasti bisa. Saya cinta diri saya sangat bahagia, saya pasti bisa. Saya cinta diri saya sangat bahagia, saya pasti bisa. Harusnya ada perubahan yang cukup baik di kehidupan Anda keseharian. Tetap ngalamin masalah, ngalamin halangan, ngalamin rintangan, kendala, tapi beda ketika Anda pagi hari dimulai dengan saya cinta diri saya sangat bahagia, saya pasti bisa. Itu harusnya beda. Yaitu kebiasaan afirmasi, lalu kebiasaan yang praktikal adalah kita nawarin, kita promosi, kita upload, kita gunakan sosial media kita juga offline, ketemu dengan orang, ketemu dengan komunitas, ketemu dengan seminar, ketemu dengan PO dan sebagainya. Ya, di mana kita mulai demo secara tatap muka atau secara langsung. Nah, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, ini malam bisa dianggap juga sebagai evaluasi tengah bulan, terutama bagi yang ada di Success People. Saya memang sudah ngomong sama Bu Tuti, Bu Novi Bianisen, ini sebenarnya hanya untuk orang-orang yang ada di grup Success People. Tapi saya lihat ini juga bisa dipakai atau dipraktekkan untuk semua. Jadi bagi Anda yang ikutan Zoom malam hari ini atau mungkin nonton rekamannya tapi belum masuk grup Success People, saya berharap Anda bisa masuk ke sana untuk kita bisa lebih mendalami. Nah, tujuannya agar saya bisa membedakan, Bu Tuti, Bu Novi Bianisen membedakan, manajer Anda juga membedakan, mana yang hanya mau jadi konsumen. Sehingga Anda kalaupun jadi konsumen atau pemakai, nggak akan dibebani dengan yang lain-lain. Gitu loh. Ya, Anda tetap ada di grup member, dikasih informasinya. Tapi kalau Anda memang mau coba belajar jualan, mau coba untuk dapat penghasilan tambahan, mau coba untuk kembangkan bisnis ini, masuk ke grup Success People. Karena tujuannya di sana jelas, Anda bukan hanya jadi pemakai, Anda akan jadi orang sukses berikutnya. Oke ya. Nah, saya akan masuk ke topiknya untuk malam hari ini. Saya akan share screen catatan yang saya sudah siapin untuk Anda. Memperluas wilayah bisnis di era OMO. Oke, memperluas wilayah bisnis di era OMO. Ada kesempatan yang sangat besar yang kita bisa terima ketika kita menjalankan bisnis ini di era sekarang ini. Akhir tahun saya sudah bagikan kepada Anda semuanya bagaimana pergeseran dari sosial media membuat kita bisa memakai sosial media dengan jauh lebih baik. Dalam arti kita bisa menjangkau lebih banyak orang. Kalau dulu dibatasin, kalau dulu yang lihat hanya orang-orang yang jadi pertemanan kita, tapi sekarang orang-orang yang tidak kita kenal bisa mendatangi beranda kita, bisa mendatangi feed kita. Sebaliknya, orang-orang yang tidak kita kenal juga kita bisa datangi. Oke ya, jadi ini satu era di mana kita kalau ngomong memperluas
bisnis bisa sekali untuk diterima. Nah, sekarang teman-teman, untuk yang pertama adalah kalau kita mau memperluas jangkauan kita di bisnis kita di era umum, saya nggak pengen Anda hanya berpikir saya akan menjangkau sangat banyak orang di luar kota, di luar pulau. Tapi saya mau ingetin sedikit, yang pertama adalah lihat sekitar Anda terlebih dahulu. Ya, Anda ada di kota mana? Anda ingat-ingat dulu, Anda ada di kota mana? Jangan sampai Anda lupa dengan kota Anda. Mungkin itu kota kelahiran, mungkin itu kota di mana Anda gede atau pindah dan Anda sekarang berdomisili di sana. Ya, misalnya saja ya yang saya kenal ada Mbak Endah yang dulu adalah teman SMA saya, sama-sama di Wonosobo, tapi sekarang beliau ada di Sokaraja. Atau kayak Bu Novi itu aslinya Wonosobo, sekarang ada di Purwokerto. Ya kayak saya juga lah. Saya bukan orang Surabaya, aslinya Wonosobo, sekarang ada di Surabaya. Tapi kalau Anda lihat saya sekarang ada di kota di mana Anda tinggal sekarang, coba lihat sekitar Anda. Itu adalah wilayah bisnis Anda. Nah, ini penting ya teman-teman ya. Itu adalah wilayah bisnis Anda. Yang paling kalau dibilang yang paling memungkinkan untuk dijangkau pertama itu seharusnya di sini. Dimulai dari keluarga, lingkungan, RT, tempat Anda tinggal yang lebih luas, kota dan sebagainya. Tapi ini harus dilihat, jangan sampai Anda nanti kemana-mana, tapi yang di wilayah Anda sendiri masih belum dijangkau atau belum dikuasai. Nah, ini penting agar kita pernah ya, dulu ada yang tanya ke saya, Pak, saya lebih baik itu jangkau teman-teman yang nggak kenal gitu loh, karena kalau yang kenal itu kadang ngomongnya nggak enak, kalau yang kenal itu kadang-kadang menyepelekan, kalau nggak kenal itu kadang-kadang curigaan. Sebenarnya Bapak Ibu teman-teman ya, kenal nggak kenal itu mereka punya hal yang bisa sama gitu. Yang kenal bisa punya pandangan curiga ketika ditawari bisnis ini. Yang nggak kenal bisa nggak mereka curiga? Bisa juga gitu. Artinya pokoknya tawarin semua gitu. Daripada kalau teman Anda nggak ditawari karena Anda berpikir dia nggak mau, padahal belum dicoba, ternyata teman Anda di prospek orang lain dan join gitu. Nah kan kadang-kadang lebih menyakitkan, aduh itu temanku kok nggak tak prospek duluan, kok nggak tawari malah join di orang lain. Nah jadi pertama silahkan lihat wilayah Anda sebagai wilayah bisnis Anda. Oke, yang keduanya sekarang karena kita menggunakan sosmed, kita harus maksimalkan jangkauan sosmed kita. Anda bisa cek di grup Success People, saya juga sudah share, dan kita sudah mengalami peningkatan demi peningkatan karena ada beberapa tips yang terus kita coba bagiin ke Anda. Saya juga minggu lalu ngisi tentang tagar dan salah satunya juga harus konsisten karena kalau konsisten satu saat pecah telur. Ya bagi Anda yang ada di grup Success People, tolong jangan dikacangin grup itu ya, jangan dikacangin karena kita sudah belajar bahwa sebenarnya kita masuk di banyak grup tidak masalah kalau grup itu nggak rame. Anda berada di 30 grup, 50 grup WA, jangan sampai Anda merasa bingung atau beban, apalagi grupnya sepi. Nah, Anda punya 2 atau 3 grup tapi rame, citatnya banyak, itu yang bikin lemot memang. Tapi kalau enggak, ya Anda harusnya, kalaupun ada informasi yang kadang-kadang diberikan, jangan sampai Anda kelewatan. Oke ya, karena kalau kelewatan kadang-kadang itu hal yang ketika diterapkan, dipraktekkan itu jadi hasil, tapi karena lupa akhirnya nggak bisa jadi hasil. Nah, maksimalkan jangkauan sosial media kita. Ini mengingatkan dari apa yang sudah kita bahas bersama, yaitu perhatikan postingan Anda. Ya, baik dari sisi konsistensi. Ya, kalau kita ngomong konsistensi berarti ingat komitmennya ya, ingat komitmennya, wajib posting harian. Ini komitmennya. Ini bukan untuk saya, bukan untuk Bu Tuti, Bu Novi, Bu Yanisen, bukan. Ini akun Anda pribadi. Kalau Anda bisa konsisten, Anda yang dapat manfaatnya secara langsung. Ya, bulan lalu ada yang tembus 4,8 juta viewers atau jangkauan. Kemarin Mbak Faradina ngasih info juga dan sudah saya share di grup,
15.000 postingan kalau nggak salah. Tadi, sorry, kok 15.000 ya, lebih ya kayaknya ya. Tadi, di chat aja Mbak Paradina. Tadi Mbak Fitri juga sampaikan sudah 40.000 jangkauan. Nah, ini nanti kita akan bahas setelah yang penting kita memaksimalkan jangkauan terlebih dahulu, kita mau ngapain. Kan gitu. Nah, tapi sebelumnya perhatiin dulu. Bagi yang merasa, duh postingannya kok gitu-gitu aja, yang lain kok bisa cepet, tolong jangan lihat yang lain. Lihat ke akun masing-masing, udah konsisten belum? Sudah benar belum? Ya, baik konsistensinya maupun kontennya. Nah, kontennya ini bicara tentang sound viral atau background yang dipakai plus tagar atau hashtag. Kalau Anda masih bingung, jangan diem. Kalau Anda diem, nggak dilakukan, dan akhirnya akunnya nggak gede-gede, itu membuat Anda stres. Sebenarnya, mohon maaf ya, itu salah Anda sendiri. Karena malu untuk tanya, karena nggak mau konsultasi, karena diem-diem baik. Padahal kalau kita ditanyai, kita kasih jawabannya, Anda tinggal beresi akunnya, kontennya, Anda bisa dapat jangkauan lebih gede lagi. Nah, ini penting nih teman-teman. Termasuk yang terakhir adalah isi beranda atau story-nya. Nah, ingat ya, kalau beranda isinya adalah aktivitas, jadi nggak usah pakai nawarin penjualan dulu. Kalau story isinya adalah memang promosi. Nah, ini sebenarnya kalau Anda sudah praktekin, Anda sudah mulai kerasa, oh ya benar juga ya, kalau saya konsisten pasti beda, pasti beda. Kalau nggak konsisten juga beda, gitu. Makanya kontennya harus benar. Nah, bicara soal konten, ini kenapa saya ajak Anda untuk malam hari ini kita bisa Zoom, karena tujuan utamanya adalah memperluas wilayah bisnis. Jangan lupa, bagi Anda yang sudah mulai pinter, mulai mahir, Anda bikin konten, dan Anda di Instagram, di Facebook, atau di TikTok itu adalah seorang konten kreator, Anda jangan lupa ya, kita bukanlah konten kreator seperti orang lain yang memang pekerjaan utamanya adalah bikin konten. Saya ulangi lagi teman-teman. Satu pekerjaan ini memang ada, yaitu konten kreator. Yaitu dia kerjaannya memang cuma bikin konten itu toh. Bikin konten aja. Ada yang dijual, dibayar sama orang, bikin konten. Kayak saya punya Instagram itu, saya beli konten di orang, 3 bulan mereka bikin. Nah, jadi ada yang kerjaannya bikin konten, dapat duit dari bikin konten. Ada juga yang memang mensupport satu perusahaan untuk bikin konten. Nah, ingat, kita bukan konten kreator, bukan tukang bikin brosur. Ya, kalau di offline bikin brosur yang baik bukan. Anda harus ingat, Anda adalah seorang distributor. Anda adalah seorang pengusaha. Anda adalah seorang leader. Jadi, bikin konten kita ajarin, buat konten yang bagus kita ajarin, tapi bukan itu tugas utamanya. Ya, Anda jangan sampai akhirnya berpikir, wah asik, saya bisa bikin konten bagus, keren, viral, dan banyak yang nge-like, yang suka, yang nonton. Akhirnya Anda malah keranjingan atau kecanduan bikin konten terus. Lupa untuk sebagai distributor mendistribusikan produk, mendistribusikan bisnis. Sebagai pengusaha, mengembangkan usahanya. Sebagai leader, Anda memimpin. Anda nggak boleh lupa. Ya, jadi Anda bukan konten kreator. Anda adalah leader. Anda adalah pengusaha. Anda adalah distributor. Salah satu kebiasaan adalah bikin konten. Salah satu saja. Karena tujuannya memang dengan konten yang baik, kita bisa ketemu lebih banyak orang, menjangkau lebih banyak orang. Oke, paham ya teman-teman ya? Nah, sekarang bagi Anda yang sudah jangkauannya sangat banyak, Anda sudah bisa lihat, saya punya akun ini bisa ketemu dengan lebih banyak orang lagi. Nomor 3 sekarang. Saya mau mengajak Anda mulai interaksi dengan para followers Anda. Oke, ini saya lupa sudah saya share belum ya. Interaksi dengan followers Anda itu dicatat boleh, karena saya nggak bikinkan catatannya.
interaksi dengan para followers Anda bukan sekedar kasih jempol, bukan sekedar komen top, bagus, keren, hebat, gitu tok, bukan, sepatah-sepatah kata, bukan, tapi betul-betul Anda berinteraksi dengan follower Anda seperti Anda sedang ngobrol. Kalaupun dalam hal ini sedang memuji, Anda jangan hanya sekedar top gitu aja. Anda mungkin bisa tambahkan, wah keren banget ya, lalu tambahkan kalimat untuk dia itu jawab. Keren banget ya, ada di mana itu? Kok kayaknya saya tertarik misalnya. Atau ketika dia sedang makan dan Anda lihat wah makanannya cukup enak dan rame, Anda kasih tahu juga, wah itu menu baru ya? Atau Anda bisa kasih tahu, wah ini harganya berapa Kak? Itu dan sebagainya. Anda kasih interaksi dengan dia nggak sepatah-sepatah dan tidak membuat dia itu hanya balesi dengan thank you atau di balasan Anda itu cuma dikasih love gitu aja, jangan. Buatlah interaksi. Nah, teman-teman, ini yang keren ya. Akun kita jangkauan bisa ribuan atau jutaan. Sadarilah bahwa kita juga tidak bisa dengan mereka semuanya interaksi. Yang berarti kalau jangkauan kita sudah sampai ribuan atau jutaan, maka yang harus dilakukan adalah agar mereka connect dengan kita, yang pertama memang harus masuk dari komentar interaktif. Nah, ini Anda diingat-ingat sama dia bukan hanya orang yang like atau yang lihat toh, tapi diingat-ingat sama dia orang yang berinteraksi. Nah, ini penting ya teman-teman Bapak Ibu semuanya ya. Tolong dipraktekin karena jangkauan yang banyak itu hanya akan jadi jangkauan memperbagus akun Anda. Ini penting nih teman-teman. Kalau Mbak Faradina, Mbak Fitri, akunnya sudah jadi ratusan orang, ribuan, bahkan sekarang puluhan ribu, sudah sampai 40.000, itu memperbagus akun Anda. Dipahami ya, memperbagus akun Anda. Perlu nggak akunnya bagus? Perlu, karena akan banyak orang berdatangan dan orang melihat, wah ini akunnya keren. Itu perlu. Ibaratnya ini adalah packaging-nya atau kemasannya. Tapi Anda tidak sedang memperbagus akun Anda. Anda sedang memperbagus omset Anda. Anda sedang memperbagus bisnis Anda. Karena Anda bukan konten kreator, bukan kontennya bagus, tapi bisnisnya berkembang. Nah, untuk ini, selain Anda perlu untuk komentar interaktif dengan follower, yang kedua, di story, Anda wajib berikan kalimat promo. Nah, kalimat promo sudah lebih banyak yang tahu ya. Misalnya hanya untuk 5 orang. Ya, hanya hari ini. Ini saya tulis di bawah aja. Kalimat promo. Ini mulai teman-teman, sehingga ketika mereka terus lihat postingannya, misalnya kemarin saya juga coba di story itu Pak Indra lagi PO, saya posting terus saya sampaikan hanya untuk 5 orang. Lalu ada BE Beauty Expert, lalu ada BU Beauty Up, gitu saya tulis juga hanya untuk 3 orang, terbatas dan sebagainya. Nah, ini untuk membuat kalaupun Anda nggak interaksi dengan dia yang akan interaksi karena dia merasa FOMO, nggak pengen ketinggalan gitu. Jadi ini mulai harus disampaikan. Ingat ya, akun Anda yang bagus jangan hanya jadi akun yang bagus. Berarti udah banyak yang lihat, udah banyak yang lirik, udah banyak yang mulai mau kepo, Anda tumpui dengan promo. Nah, sehingga membuat mereka itu bukan cuma lihat tok, tapi mulai ada ketertarikan. Paham ya teman-teman ya? Jadi mulailah dengan 2 hal ini, Anda mulai bikin. Nah, saya sih sarankan mulai ya, pelan-pelan kita coba. Mulai Anda bikin giveaway. Artinya Anda coba mulai, sorry sebelum ini ada satu lagi nih, yang saya ingat
Bu Tuti, Bu Novi bagus sekali sudah mulai bikin, yaitu tips yang artinya memang Anda tips apa saja ya, motif bisnis ini dan itu, jadi secara live. Tips atau tutorial Anda bisa mulai lakukan secara live, tutorial perawatan wajah. Ya kayak Bu Tuti sering berarti tutorial perawatan wajah. Lalu Bu Novi ada tips untuk kemarin sudah mulai itu banyak tuh tipsnya keuangan, tips kesehatan, tips olahraga, tips masak dan sebagainya, banyak sekali kan mulai. Jadi itu benar-benar ini tujuannya ini aja ya, membangun interaksi. Nah, lalu Anda coba bikin giveaway, misalnya ada produk ini nih, saya dapat produk gratisan gitu, atau udah bukan nggak laku ya, tapi lama ini nggak keluar-keluar produknya daripada expired, misalnya lipstick ya, dan nggak banyak yang pakai, udah Anda bikin giveaway aja gitu. Bisa secara live kalau giveaway, atau bisa secara postingan gitu. Siapa yang mau dapat giveaway? Dulu sering banget ya Bu Yanisian bikin itu, mulai bisa dipakai karena kalau dulu jangkauannya belum banyak, tujuannya untuk dapat jangkauan yang lebih banyak. Sekarang Anda bisa jangkau lebih banyak dan harusnya giveaway itu bisa menghasilkan lebih banyak. Paham konsepnya ya teman-teman ya? Coba mulai berikan hadiah. Nanti kita akan coba pelan-pelan dari kita coba kasih contohnya. Ini berarti yang B. Oke, sampai sini cukup jelas teman-teman untuk interaksi ya. Lalu kita akan maju lagi, bukan hanya wilayah bisnis Anda bisa berkembang jadi lebih gede dengan adanya interaksi dengan para followers ini, dan dari jangkauan sosial medianya, sekarang cukup penting ini. Yang keempat, setelah Anda bisa interaksi dengan mereka, tarik, ini istilahnya apa ya, dapetin nomor WA. Nah, ini penting banget nih teman-teman ya. Penting banget nih. Power yang sangat banyak diinteraksi dan minta sampai dapatkan nomor WA-nya. Ya, dari pandemi kita belajar WA, sebar, masuk grup dan sebagainya itu bisa dapat. Sekarang harusnya dengan sosial media yang lebih luas bisa dijangkau, harusnya dapat nomor WA-nya bisa lebih banyak. Nah, untuk dapetin nomor WA ini saran saya, perhatikan bio Anda. Minimal isi dengan nomor WA. Tapi dalam bentuk link ya. Yang belum bisa bikin link nomor WA, jangan sungkan bertanya. Itu daripada Anda langsung taruh nomor WA-nya, sudah dikasih tahu kalau TikTok itu nggak suka, langsung ditaruh. Ini minggu depan saya akan coba, kita akan zoom lagi untuk TikTok terbaru ya, tapi ini saya kasih ini dulu karena kita perlu langsung untuk cepat memperluas wilayah bisnis kita. Ya, perhatikan bio-nya. Lalu salah satunya lagi nih teman-teman ya, saya sangat sarankan Anda sematkan kkd.id Anda. Nah, ini adalah satu hal penting yang saya juga perlu sampaikan, dan Anda sematkan aja link toko Anda ya. Maksud saya ini adalah link toko online kkd.id Anda. Karena KK ini saya lihat terus dia itu ada dana, kalimatnya dia bikin iklan itu aja. Dia bikin iklan untuk kkd.id. Dia juga bagusin Instagramnya. Dia juga isi kontennya dengan sangat baik menurut saya. Dan itu bisa kita pakai karena banyak orang yang sudah mulai lihat kkd.id, Anda juga bisa sematkan itu di bio Anda agar mereka ketika kan di TikTok itu ada orang yang mengunjungi profil, di Instagram juga ada. Itu berarti kita harus tahu kita itu siapa, dan kita itu tunjukkan kita siapa, lalu karena postingan kita isinya ada aktivitas, ada toko, masukkan toko online kita. Nah, agar ini bisa nanti membawa untuk orang itu ngeklik, dan kalaupun mereka nggak mungkin
langsung join atau langsung beli, paling tidak mereka lihat dan ada nomor WA-nya Anda di sana. Oke ya teman-teman ya. Ini dua hal yang saya berharap Anda bisa perhatikan di sini. Nah, ini tipsnya penting lagi. Untuk penyimpanan nomor WA. Ini saya boleh dibilang wajib ya. Wajib sertakan kota tinggal prospek Anda. Jadi maksudnya gini, Mbak Faradina diinteraksi sama orang di sosmed, terus tanya-tanya, dan Mbak Faradina ngasih nomor WA, terus dikasih. Nah, Mbak Faradina usahakan minta nyimpen, dia diminta nyimpen nomor WA-nya Mbak Faradina, tapi Mbak Faradina ketika nyimpen nomor WA-nya orang tersebut, wajib sertakan nama kota. Jadi misalnya namanya Rudi, kota, terus saya sih biasanya ya, kalau formatnya ya biasanya nama, kota, terus waktu itu dia ketertarikannya di apa. Contoh ya. Ini saya kasih nama Reni, Malang, tanya, Nates. Misalnya gini, kalau saya biasanya gini. Sehingga kita kan tahu kalau kita ini mau mengembangkan wilayah bisnis ya. Nah, ini saya mau masuk ke poinnya sekarang teman-teman. Agar kita tidak sampai kehilangan prospek yang sudah disimpan namanya di kita juga kadang-kadang lupa, sudah disimpan terus nggak tahu mau diapain, kita asik dengan konten kita dan kita lupa. Ini hal penting yang saya dan Anda harus punya. Oke. Memperluas wilayah bisnis nomor 5 adalah pergunakan agenda kerja. Nah, teman-teman, sekarang Anda yang belum punya buku agenda, beli bebas. Ya, Anda bisa juga minta di Bu Tuti juga ada, di Pak Agustiono ada, Bu Novi ada, Bu Yadisen ada juga, yang sederhana aja, no problem. Tapi yang penting Anda pakai ini, karena begini, ketika Anda sudah simpan nomornya, Anda sekarang tinggal isi agenda Anda dengan satu, jadwal rutin SBXYZ, jadwal acara hunting rutin SBXYZ. Ya, contoh. Ini saya langsung buka. Kalau Anda mau pakai handphone, bisa. Di handphone Anda kan juga pasti ada aplikasinya untuk kalender. Ya toh. Kalau Anda sudah pakai buku agenda, saya tulis double, teman-teman. Ya di sini, ya di buku. Karena kadang-kadang pas buka laptop itu saya lebih senang langsung muncul di sini. Tapi kalau pas keluar nggak bawa laptop dan juga nggak harus buka laptop terus, Anda bisa pakai di handphone. Ini juga bisa sama formatnya ya. Ini contohnya ya teman-teman ya. Ini bulan Februari, Anda bisa lihat di sana. Bulan Februari saya pasti isi hari Kamis dulu. Karena jadwal rutinnya adalah hari Kamis itu ada kelas farming, yaitu tanggal 2 ada group meeting, tanggal 9 ada care meeting, tanggal 16 kebetulan besok saya ngisi kelas follow up, dan tanggal 23 ada Q&A produk ya Bu Novi ya, itu hari Kamis jam 7 malam. Lalu hari Minggu saya juga sudah isi setiap jam 11, jam 11, jam 11, jam 11, jam 11. Itu ketika saya closer saya tambahin, tugas saya tambahin biar nggak lupa kalau tugas. Kalau nggak tugas ya berarti nggak tugas, tapi tetap ada acara ini kan. Nah teman-teman, ketika Anda lihat sudah ada jadwal yang rutin ini, Anda bisa arahkan. Karena Anda punya catatan dari prospek tersebut, ada namanya, ada kotanya, ada acaranya, Anda bisa arahkan kalau dia misalnya ada di kota tersebut. Nah, ini jadwal yang rutin ya. Atau Anda bisa lihat juga, perhatikan, ada info jadwal khusus. Misal, ini saya ambil contoh, ada PO dari Pak Hendra yang roadshow kemarin. Oke, roadshow kemarin. Saya dapat informasi di grup kalau Pak Hendra itu tanggal ini nih, saya ambil contoh langsung ya. Hari ini kan, di grup kan disiarkan kemarin hari Senin
tanggal 13 itu beliau ada ngisi PO, yaitu penjelasan bisnis Keke secara offline di kantor Semarang. Nah, kita ingat saya bikin konten di sosial media, saya lagi interaksi dengan orang-orang, dan ada orang-orang yang saya kenal, terus simpen nomor WA-nya. Nah, ini penting nih teman-teman. Anda pikirannya harus ke sini dulu. Pak Hendra ada acara di Semarang, tanggal 13 hari ini. Ini kan anggap saja ini tanggal 12 ya. Tanggal 13 ada PO di Semarang hari ini. Informasinya memang baru kemarin malam. Tapi setelah saya tahu jadwalnya, saya akan pakai momentumnya untuk saya bisa ikutkan mitra saya atau prospek saya atau kenalan saya. Caranya, begitu saya sudah tahu ada acaranya, informasinya, saya langsung bukanya adalah Semarang. Jadi saya langsung cari aja Semarang. Ini contohnya ya. SMRG. Nah, siapa yang ada di Semarang ya? Teman-teman saya ada di Semarang siapa aja? Orang-orang yang ada di Semarang siapa aja? Ini saya kirim nih teman-teman, contoh ya, contoh ini ada distributor, ada yang bukan. Ya, ini ada misalnya nih contohnya nih Wati. Ini juga distributor, ini ada distributor. Ini Pak Hendri distributor Andarse juga saya WA. Pokoknya yang di Semarang semuanya saya pikir bisa dapat infonya, ya udah saya Semarang atau SMG mungkin. SMG. Oh enggak ada Semarang langsung berarti. Semarang. Nah, ternyata ada nih ketika saya nulis namanya Semarang, SMRG atau SMG, salah satunya Semarang. Nah, ini contohnya ya teman-teman ya. Saya kirim ke prospek yang ada di Semarang, orang-orang yang ada di Semarang, acaranya Pak Indra ini. Ini perbincangan yang tadi saya sudah kirim juga. Beliau waktu saya kirimi acara ini, beliau tanya, ini tentang apa ya? Terus saya jawabnya adalah membangun bisnis kesehatan dan kecantikan, Pak. Ada produknya atau hanya sistem? Nah, terus saya bilang keduanya, karena sistem tugasnya mempercepat dan produk yang repeat membuat jadi aset. Boleh tahu nama produknya? Saya kirim beberapa dari pembalut, dari Keke Life Force. Nah, jawabannya begini, oh maaf Mak, mungkin salah database kontak, saya tidak berminat. Nah, oke, nggak apa-apa sih. Nah, saya bilang, baik Pak Vicky, maaf ya, saya nggak save kontaknya, ini dari Bapak siapa? Saya Pak Dani, teman Pak Setiawan dari Surabaya. Oh ya, siap, saya simpen sama-sama. Kalau ada info peluang usaha, saya share, nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Ini kemarin, tadi ya teman-teman ya, ini nggak ada gambarnya karena memang dia belum simpen nomor saya. Nah, ketika dia minta simpen, akhirnya muncul gambarnya, oh gambarnya Bhinneka Tunggal Ika. Nah, maksud saya begini teman-teman, kita kalau mau memperluas daerah kita untuk bisa menjangkau lebih banyak, dapatkan informasi yang lengkap, agenda dari Sekolah Bis XYZ, agenda dari mentor kita, dan bawa semua prospek ke sana. Kemarin saya ada satu informasi yang Pak Indra sampaikan, di Batam ada PO, saya langsung hubungi beberapa orang yang ada di Batam. Dan ada satu yang datang, Ibu Natali, dan ternyata beliau sendirian datangnya, tapi besok paginya beliau bawa orang, dan itu hari, apa ya, kalau nggak salah itu hari, pokoknya 3 atau 4 hari lalu. Nah, tadi itu totalnya sampai hari ini joinkan 5 orang. Nah, artinya teman-teman, judulnya adalah memperluas wilayah bisnis di era umum. Anda lihat sekitar Anda bisa ketemu dengan siapa, lakukan dengan baik. Anda pakai sosmed yang benar, yang sedang kita bangun, interaksilah dengan mereka, lalu dapatkan nomor WA-nya, lalu pergunakan agenda kerja untuk kita tahu jadwal-jadwal di mana kita bisa bersama-sama memanfaatkan momentum yang disediakan oleh tim mentor. Ya, karena Anda kalau sudah jangkauannya sangat banyak, jangan hanya jadi jangkauan yang gede tok, akunnya bagus, sosial medianya bagus. Tujuannya adalah sekarang fokusnya. 1, Anda punya 10 pelanggan, masing-masing omsetnya 500.000. Ini fokusnya ya. Teman-teman semuanya mesti perhatikan di sini. Fokusnya ada di sini. Yang berarti yang tadi kita bahas 5 poin ini,
lihat sekitar Anda, tujuannya agar kalau Anda belum punya pelanggan, ya Anda sampai dia jadi pelanggan. Kalau dia pelanggan baru nates, baru beli 1-2 produk, belum ada 500.000, hanya mungkin 100 ribuan, maka fokusnya adalah pelanggan tersebut dikelola dengan baik agar bisa belanja Rp500.000. Karena Anda kalau punya 10 pelanggan masing-masing Rp500.000, berarti Anda bisa punya omset 5 juta rupiah. Ini yang pertama ya. Nah, yang kedua sekarang langsung fokus Anda yang kedua adalah bekerja dengan 5 orang sevisi. Wis, balik ke cara kerja, dan ini akan jadi fokusnya kita. Tinggal dilihat mana area yang saya belum kuasai, mana area yang saya masih belum pas, mana area yang saya masih belum bisa konsisten. Ternyata selama ini misalnya Anda sudah cukup bagus dalam membuat sosial media, tapi hanya membuat akun Anda gede saja, nggak boleh. Anda harus interaksi. Jadi perbanyak ya interaksinya, waktunya tidak hanya begitu bikin konten selesai dan sudah, bukan. Anda ada waktu interaksi, komen, Anda kasih ujian, bangun interaksi dengan mereka. Oke, Anda sudah mulai bisa live aja, bikin tips secara live, lakukan itu untuk nambah interaksi, karena akunnya tetap harus makin gede tapi interaksinya yang nggak bisa dengan banyak orang itu tercapai. Oke ya, karena tujuannya fokusnya adalah 10 pelanggan. Jangan sampai ya teman-teman ya, dulu kita sosmednya hanya menjangkau beberapa ratus, beberapa ribu orang. Sekarang akunnya bisa menjangkau puluhan ribu orang, tapi 10 pelanggan nggak dapat. 10 pelanggan nggak punya. Wah, ini akun yang sangat luar biasa dari sisi jangkauan saja. Tapi tidak menjadi orang yang beli, tidak menjadi pelanggan, itu ya mohon maaf ya percuma. Itu akhirnya yang tadi saya bilang, Anda salah. Karena Anda hanya berpikir sebagai konten kreator saja. Itu asik memang kontennya, bagus-bagus, soalnya viral, orang baca senang, tapi baca tok, dan Anda dikonsumsi mereka sebagai konten kreator. Ingat ya, saya akan belajar, akan bantu Anda untuk nambah pengertian tentang branding dan sebagainya. Sebelum orang itu membeli produk kita, memang orang mengkonsumsi sosial media kita. Ya, tapi ingat, tujuannya bukan hanya mereka tertarik dengan akun yang bagus, tips-tipsnya keren-keren, terus gambarnya oke-oke, kalimatnya good, tapi harus Anda bisa tarik orang yang banyak itu jadi pelanggan. Dan goalnya berapa? Sorry, fokusnya berapa? 10 orang. 10 orang. Mbak Fitri 40.000 orang, jangkauan luar biasa. Tapi kalau 10 pelanggan nggak ada, cek lagi. Ya, cek lagi, bukan terus ya udah saya nggak bikin konten lagi, bukan. Itu nesu, ya itu nggak boleh. Tapi tetap dibagusin, sudah bagus ya. Tapi Anda tahu, goal saya adalah jual 5 juta, cari 5 orang. Jadi fokusnya saya harus punya 10 pelanggan, saya bekerja dengan 5 orang yang sevisi, yang akan saya ajari juga punya 10 pelanggan. Oke, sampai sini cukup paham teman-teman? Bisa dimengerti ya? Akun kita yang sudah sangat bagus ini, yang bisa menjangkau banyak orang ini, harus kita pakai untuk memperluas wilayah bisnis di era ini, tapi ngomong bisnis loh ya. Bukan memperluas atau memperbesar atau memperbagus akun saja. Ingat, kita pebisnis. Kita pengusaha. Kita distributor, kita leader. Bukan hanya konten kreator. Oke ya, jadi yang banyak waktunya untuk bikin konten atau sudah bikin konten dan cukup sampai di sana saja, ingat kita adalah pengusaha, kita adalah pebisnis yang memanfaatkan kekuatan internet, kekuatan dari sosial media. Oke, saya rasa ini yang mau saya bagiin untuk Anda semuanya. Yang saya berharap setelah kita tahu ini tinggal cek lagi, terutama juga saya berharap Anda punya agenda kerja gitu, karena Anda sudah bisa ketemu dengan orang di banyak kota, Anda sudah bisa ketemu dengan banyak orang di banyak pulau,
Tapi ketika Anda tidak simpen nomor WA-nya mereka, Anda nggak pakai teknik ada kotanya, dan Anda nggak pakai buku pelanggan, eman-eman. Nah, ini jadwal terdekat. Ayo silakan coba ya, yang sudah pakai sosial media dan sudah bisa menjangkau banyak orang, siapa yang punya teman atau kenalan di Kota Pati? Nah, coba chat dulu. Siapa yang punya kenalan atau teman di Kota Pati? Ya, ada nggak? Yang ada teman atau kenalan di Kota Pati, monggo di chat. Wah, saya langsung Bu Novi nanti ono kita. Mbak Faradina saya, Mbak Wahyu ada, itu Mbak Andarsih ada. Nah, oke, ada lagi Bu Tuti ada, Kota Pati. Baik kenalan berarti prospek atau family, keluarga, atau member itu ya. Jadi kenalan boleh, member boleh. Ya, jadi yang belum join atau sudah join ada nggak? Kalau ada, seperti yang saya sudah sampaikan dan saya sudah coba tadi ya, saya lihatnya satu agenda. Oh, ada acara di Pati. Misalnya PO nih. PO tanggal 15. Saya langsung nanti begitu muncul flyernya, saya langsung buka di grup, buka di WA saya, langsung aja saya cari, saya ketik aja Pati. Nah, oh ada banyak ini. Nah, ini saya udah coba nih. Contohnya ya Bu Mujiati. Ini Bu Kukuh, di sebetulnya Cik Putri ini Pak Agus. Ini dua-duanya Cik Putri nih. Termasuk tadi Bu Tuti mungkin keingetnya Mbak Susi ya, tapi ini ternyata saya selamat pagi cuma dibaca aja masih nggak apa-apa ya. Pokoknya saya tahu jadwalnya di mana, saya buka WA saya ketik kota di mana ada acara. Nah, sekarang siapa yang punya teman di Surabaya? Ada nggak yang punya teman di Surabaya? Pengen toh punya bisnis sampai ke kota-kota lain? Pengen toh punya bisnis nggak hanya di kota Anda sendiri? Siapa yang punya teman di kota Surabaya silahkan chat dulu. Oke, yang ada di Surabaya. Waduh, Mbak dan Pak Dani teman saya. Bu Novi ya. Yang punya teman di Surabaya, Bu Novi punya, Mbak Paradina punya, Bu Tuti punya. Loh yang lain? Wah, Bu Wahyu malah ada saudara. Nah, lihat di Surabaya ada agenda apa? Kalau Anda nggak catat informasi yang diberikan di grup, Anda nggak tahu di kota itu ada acara, jangan-jangan Anda nanti punya sosial media, kenalannya banyak di kota Surabaya, tapi cuma jadi kenalan. Hanya bagus di sosial media. Yuk, tujuannya adalah punya pelanggan. Setelah Anda tahu, oh ya saya punya kenalan Surabaya, lah kok di Surabaya pas ada acara, tanggal 21 ada Medicode, tanggal 19 ada PO. Nah, ini bisa dimaksimalkan. Siapa yang punya teman di Yogyakarta? Oke, siapa yang punya teman di Yogyakarta? Yang orang Yogyakarta nggak usah ngechat. Ya. Ada nggak yang punya teman di Yogyakarta, teman-teman? Aku pelatih. Ada nggak ya Bu Cik Lili punya, Bu Wahyu Surtiwi ada. Ayo, ada nggak yang punya teman di Yogyakarta? Bagi Anda yang belum punya, sosial medianya dipakai. Saya percaya jangkauan Anda bisa sampai ke kota mana saja. Cuma mungkin karena Anda nggak interaksi, jadi Anda nggak tahu itu orang mana. Paham nggak teman-teman? Anda sudah bikin konten bagus, sama si Instagram, sama si TikTok, Anda lihat ke sini aja ya, lihat ke saya nih, tatap mata saya. Anda sudah bikin sosial media bagus, sama si TikTok, sama Instagram sudah disebar ke Jogja, ke Pati, ke Solo, ke Jakarta, ke Medan, ke Salatiga, kemana-mana. Tapi kalau Anda nggak interaksi, Anda nggak tahu itu orang mana. Sehingga ketika ada acara di kota tersebut, Anda juga nggak bisa membawa mereka ke sana. Nangkap nggak poin saya, teman-teman? Paham ya? Anda kan nggak harus sekarang ini datang ke Salatiga, cari kenalan, nyimpen nomor WA. Anda ke Jakarta, cuma cari kenalan, nyimpen nomor WA. Anda ke Medan, Anda kenalan, nyimpen nomor WA. Anda kan nggak harus seperti itu.
kita tinggal pakai sosial media yang dibantu sama sosial media tersebar kemana-mana. Nah, kalau Anda sosial media dikelola dengan baik, interaksi, kenalan dari sosial media, ada orang Medan, ada orang Jakarta, ada orang Pekanbaru, ada orang Batam, ada orang dari Solo, ada orang dari Jakarta, ada orang dari Jogja, simpeni kabeh. Setelah simpeni kabeh, Anda juga interaksi, lihat postingannya juga, Anda buka catatan, ada acara di Pekanbaru Pak Indra, tarik ke sana. Ada acara di Batam Pak Indra, tarik ke sana. Ada acara BU, Beauty Up, tanggalnya 28 Februari. BU Up ini Anda bisa maksimalkan, Anda bisa pakai juga untuk teman-teman Anda yang ada di Jogja. 1.000 oleh ilmu, praktek, pulang bandana, sama spon, dan dia juga dapat produk reseller, yaitu odol, sabun, ada 2. Ya, jadi ini dimaksimalkan teman-teman. Oleh sebab itu, semoga tips atau apa yang sudah kita bahas sekarang ini bukan hanya membuat sosial media Anda memang keren, memang jangkauannya luas, tapi interaksi membuat Anda bisa makin dekat dengan orang-orang tersebut karena tujuannya, goalnya ke sini. Ya, jual 5 juta, cari 5 orang, Anda punya 10 pelanggan. Tarik ya Mbak Fitri ya, Mbak Paradina ya, yang semuanya sudah punya akun sosial media bagus-bagus, kesempatan untuk bisa ketemu orang lebih banyak, dan Anda berinteraksi dengan mereka sehingga 10 aja nggak tercapai kalau belum kelola dengan baik. Nanti Anda akan ketemu bukan 10 pelanggan, tapi 10 orang yang sevisi. Ya, jadi ini adalah CSD. Di mana saya percaya Anda bisa punya peringkat ini asal kita kelola customer dengan baik, kita kelola seller dengan baik, dan kita cetak director berikutnya. Amin. Nah, itu mungkin yang akan saya bagikan untuk Anda semuanya. Rekamannya bisa disimak ulang. Saya berharap Anda juga bisa bagiin ke tim-tim Anda yang malam hari ini nggak bisa hadir. Ini luar biasa, ada 45 orang. Saya terima kasih untuk waktunya, dan ini semoga bisa membantu sosial media Anda keren. Anda juga bisa menguasai sekitar Anda dari offline, tapi Anda juga bisa menembus goal yang kita pengen, yaitu jual 5 juta dan cari 5 orang. Oke, itu yang bisa saya bagiin untuk malam hari ini. Selamat malam semuanya. Salam hebat, luar biasa. Kita foto dulu bentar. Oke. Kita foto ya. Silakan yang mau nyalain kameranya. Saya stop dulu.